Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputri Vinda Arisa dengan NBM 23030501330 kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan mitigasi bencana, mata kuliah mitigasi bencana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rasidi MPD. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Magelang. Yang pertama, jenis-jenis bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia yang bisa menimbulkan korban jiwa, kerusakan, dan dampak psikologis. Yang pertama, bencana alam, yaitu contohnya seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan. Bencana non-alam, contohnya wabah penyakit, epidemi, pandemi, kegagalan teknologi, dan kegagalan modernisasi. Untuk yang ketiga, yaitu bencana sosial, yaitu konflik manusia antar kelompok, kerusuhan, antar terorisme. Yang selanjutnya, bahasa kerentanan, kapasitas, dan risiko. Bahaya hazard, yaitu potensi terjadinya bencana, misalnya yaitu gempa bumi atau banjir. Potensinya. Kemudian untuk kerentanan atau vulnerability, yaitu kondisi yang membuat masyarakat itu mudah terdampak. Contohnya kemiskinan, bangunan rendah, kualitas, dan minim pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu kapasitas atau capacity, yaitu adalah kemampuan masyarakat menghadapi bencana. Itu dari mulai pengetahuan, bagaimana, keterampilan, dan sumber daya, serta kesiapsiagaan. Nah, resiko bencana yaitu interaksi antar bahaya dan kerentanan dipengaruhi oleh kapasitas. Semakin besar bahaya dan kerentanan, maka resiko makin tinggi. Semakin besar kapasitas, maka risiko itu akan menurun. Selanjutnya, wilayah Indonesia rawan gempa dan tsunami. Nah, Indonesia itu berada di kawasan cincin api Pasifik, Ring of Fire, dan dekat zona subduksi pertemuan lempeng tektonik, sehingga sejumlah wilayah sering mengalami aktivitas seismik. Untuk daerah yang rawan itu antara lain ada Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, pesisir Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kesiapsiagaan yang diperlukan yaitu yang pertama, pendidikan kebencanaan bagi masyarakat. Yang kedua, sistem peringatan dini. Dan yang ketiga yaitu latihan evakuasi berkala. Yang keempat, yaitu Indonesia sebagai Ring of Fire. Letak Indonesia di kawasan Ring of Fire menyebabkan banyaknya gunung api aktif, seringnya gempa bumi dan tsunami, menjadikan pendidikan mitigasi bencana kebutuhan penting, terutama di sekolah dasar. Nah, yang pertama itu sekolah itu menjadi tempat aman sekaligus pusat edukasi kebencanaan. Yang kedua, itu karena guru itu mengintegrasikan materi mitigasi ke dalam pembelajaran. Kemudian, pelaksanaan simulasi evakuasi secara berkala. Yang keempat itu pengenalan jalur penyelamatan kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu penanaman budaya sadar bencana sejak dini. Nah, selanjutnya mitigasi struktural dan non-struktural. Apa bedanya? Yang pertama, mitigasi struktural. Kalau mitigasi struktural itu mengurangi resiko melalui pembangunan fisik atau infrastruktur. Yaitu contohnya kayak tanggul penahan banjir, gedung tahan gempa, kemudian sistem peringatan dini. Untuk mitigasi non-struktural, yaitu mitigasi yang dilakukan melalui kebijakan pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Itu seperti penyuluhan kebencanaan, kemudian simulasi evaluasi, kemudian peta rawan bencana dan jalur evakuasi. Yang selanjutnya yaitu membangun sekolah siaga bencana. Langkah bagi SD yang belum memiliki program ini. Yang pertama, itu membentuk tim siaga sekolah.
Kemudian yang kedua, itu menyusun jalur evakuasi. Yang ketiga, membuat peta risiko sekolah. Yang keempat, melaksanakan simulasi bencana itu secara berkala. Kemudian yang kelima itu mengintegrasikan materi kebencanaan ke dalam pembelajaran. Yang keenam atau yang terakhir itu memanfaatkan kearifan lokal dan bekerja sama dengan BPBD, PMI desa, atau orang tua. Nah, selanjutnya dampak psikologis pasca bencana pada anak SD. Nah, gejala trauma itu perlu dikenali sejak dini agar tidak mengganggu perkembangan emosional dan proses belajar anak. Guru dan orang tua itu perlu memberikan dukungan psikologis agar anak merasa aman. Nah, contoh anak yang terdampak psikologis pasca bencana yang pertama rasa takut dan cemas berlebihan. Yang kedua, sedih dan kehilangan semangat belajar. Yang ketiga yaitu sulit berkonsentrasi saat belajar. Yang keempat itu susah tidur atau gangguan tidur. Yang kelima itu mudah menangis dan mudah marah. Dan terakhir itu menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, trauma healing sesuai karakteristik siswa SD. Nah, siswa SD ini berada pada tahap operasional konkret sehingga lebih mudah memahami suatu melalui pengalaman langsung, yaitu permainan dan media visual. Nah, manfaat itu membantu anak mengekspresikan perasaan, mengurangi kecemasan, meningkatkan rasa aman, dan mempercepat pemulihan psikologis. Nah, pendekatan trauma healing ini bisa dilakukan dengan bermain terapeutik, menggambar, bercerita, bernyanyi bersama, bermain peran, dan juga aktivitas kelompok. Selanjutnya, peran sekolah membangun ketangguhan masyarakat. Nah, sekolah itu berperan sebagai pusat pendidikan kebencanaan yang membentuk pengetahuan sikap, sikap, dan keterampilan peserta didik. Nah, peserta didik yang tangguh menjadi agen perubahan penyebar budaya sadar bencana. Pertama itu pembelajaran mitigasi bencana, yang kedua simulasi evakuasi, yang ketiga pembentukan budaya disiplin, yang keempat kerjasama dengan BPDB dan masyarakat, dan yang kelima itu pelibatan orang tua dalam kesiapsiagaan. Yang 10, strategi inovatif membangun budaya sadar bencana di SD. Yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek, kemudian video interaktif, kegiatan ekstrakurikuler, permainan edukatif, komik digital, lomba poster mitigasi, dan yang lainnya. Selanjutnya, mitigasi bencana dalam capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Muatan mitigasi bencana belum menjadi mata pelajaran khusus di dalam sekolah dasar, namun dapat diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran. Antara lain, yang pertama itu ada IPAS, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, dan Proyek P5. Kemudian capaian pembelajaran itu telah memuat materi lingkungan, perubahan alam, dan tanggung jawab bumi. Guru tetap perlu mengembangkan pembelajaran itu secara kontekstual agar peserta didik itu memperoleh pengalaman nyata mengenai kesiapsiagaan bencana melalui praktik dan simulasi. Selanjutnya, skenario pembelajaran mitigasi bencana. Ini contoh skenario pembelajaran mitigasi bencana. Yang pertama itu guru bisa menampilkan gambar atau video banjir, mengajukan pertanyaan pemantik tentang penyebab dan dampak. Kemudian, siswa itu berdiskusi, kelompok mencari solusi pencegahan banjir melalui prinsip 3R dan pelestarian lingkungan. Kemudian, presentasi hasil diskusi tiap kelompok, dan permainan edukatif digital tentang mitigasi banjir sebagai evaluasi. Selanjutnya, perubahan iklim dan integrasi dalam pembelajaran SD. Nah, perubahan iklim ini meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, seperti banjir, kekeringan, gelombang panas, cuaca ekstrim, dan tanah longsor. Integrasi dalam pembelajaran SD yaitu anak bisa diajak observasi lingkungan, bagaimana cara mengelola sampah, penanaman pohon, kemudian menghemat listrik, dan diskusi dampak perubahan iklim. Selanjutnya, literasi kebencanaan di era digital. Tantangan dan peran guru SD. Untuk tantangan itu dengan maraknya penyebaran berita hoax tentang bencana melalui media-media sosial. Kemudian rendahnya kemampuan siswa itu memilah informasi secara benar dan kurangnya pemanfaatan teknologi untuk edukasi kebencanaan. Nah, untuk peran guru SD yaitu bisa membimbing siswa mencari informasi dari sumber yang valid atau benar. Yang kedua, mendorong penggunaan media digital secara bijak.
Kemudian pemanfaatan video edukasi dan simulasi virtual yang keempat itu menggunakan permainan pembelajaran sebagai sarana belajar. Nah, tujuannya itu agar peserta didik itu memiliki literasi kebencanaan yang baik serta menjadi generasi tangguh, kritis, dan siap menghadapi bencana. Nah, yang terakhir itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu, pendidikan mitigasi bencana sejak dasar adalah investasi jangka panjang, yaitu bisa membangun pengetahuan, sikap siaga, dan ketangguhan psikologis anak. Sehingga generasi mendatang itu mampu menghadapi bencana dengan kritis, tenang, dan siap bertindak. Caranya itu, kenali resiko, bangun kapasitas, latih kesiapsiagaan, dan dampingi pemulihan. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.